bertemu lagi dengan Ustazah Penny ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tematik yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia. Sudah punya buku semuanya ya? Sebelum pelajaran kita mulai, lebih baik sebaiknya kita membaca doa bersama-sama dahulu. Membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah siap belajar semuanya ya? Ayo kita buka bukunya Bahasa Indonesia halaman 3. Karena halaman 2 membahas tentang pokok-pokok bacaan yang dulu sudah pernah dibahas, nanti bisa dibuat latihan di rumah ya. Pokok-pokok bacaan itu sesuatu yang penting menjadi pokok dalam bacaan ini. Nah, nanti di setiap paragraf kalian bisa cari mana yang menjadi pokok bacaannya. Bisa dilatih buat latihan sendiri di rumah. Nah, untuk pertemuan kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang kalimat utama. Siapa yang masih ingat kalimat utama itu apa? Dibuka halaman 3, itu ada materi tentang menentukan kalimat utama dalam bacaan. Menentukan kalimat utama. Sebelumnya, apakah masih ingat kalian semua kalimat utama itu apa? Pasti ada yang lupa ya. Kalimat utama yaitu kalimat yang menjadi fokus dalam paragraf atau bacaan tersebut. Maksudnya kalimat yang menjadi fokus di sini adalah inti yang dibahas dari paragraf itu intinya apa. Jadi kalau kalimat utama itu biasanya ada di setiap paragraf. Seperti itu. Nah, kalimat utama bisa dicari dua tempat, yaitu biasanya di awal paragraf yang kedua di akhir paragraf. Ini pastinya mudah dong ya, karena sudah sering diulang berkali-kali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Selalu ada kalimat utama. Kalau kalimat utama itu kalimat yang menjadi fokus dalam paragraf tersebut, sedangkan kalimat utama itu biasanya ditemukan di awal paragraf maupun di akhir paragraf. Selain ada kalimat utama di paragraf, ada juga kalimat penjelas. Contoh pada bacaan yang di halaman 2, yang paragraf pertama, kalimat pertama itu ada Fitri adalah anak yang cinta lingkungan. Fitri suka sekali memanfaatkan barang bekas di sekitar rumahnya yang sudah tidak digunakan lagi. Barang-barang bekas tersebut kemudian Fitri ubah menjadi sesuatu yang kreatif. Misalnya, Fitri pernah membuat bingkai foto dari batang stik es krim. Fitri juga pernah membuat tempat tisu dari kardus bekas. Nah, kita tentukan dulu yang menjadi fokus itu apa sih? Yang menjadi fokus itu Fitri adalah cinta lingkungan. Dan yang menjadi penjelasnya itu banyak sekali penjelasnya. Bagaimana dijelaskan di paragraf tersebut kalau Fitri itu cinta lingkungan? Nah, di situ dijelaskan bahwa Fitri itu mencintai lingkungan dengan cara memanfaatkan barang-barang bekas yang sudah ada, kemudian dia kreasikan sendiri menjadi suatu barang yang baru seperti itu. Itu bisa ditemukan di paragraf yang halaman 2. Kemudian kalimat utama juga memiliki langkah-langkah dalam
mencarinya. Yang pertama, langkah-langkahnya yaitu seperti biasa, kalian harus membaca dengan seksama. Kemudian tidak hanya dibaca. Yang kedua, setiap membaca kalian harus pahami apa sih makna bacaan tersebut. Yang ketiga, kalian harus memperhatikan topik dalam bacaan itu. Topik dalam bacaan maksudnya topik itu hal yang sering dibahas dalam paragraf itu, dalam kalimat itu yang sering dibahas itu apa? Gitu. Nanti kalian catat sendiri langkah-langkahnya. Untuk langkah-langkahnya, nah, untuk langkah-langkahnya nanti bisa ditulis sendiri ya. Tadi sudah dibacakan sama Ustazah. Yang pertama itu kalian harus membaca seksama. Ini tesnya nanti dibaca dengan seksama. Kemudian yang kedua, kalian harus memahami setiap kalimat dalam bacaan ini. Yang ketiga, kalian harus memperhatikan topik seperti tadi. Topik yang sering dibahas adalah barang bekas. Karena Fitri cinta lingkungan, yaitu terus memanfaatkan barang bekas yang ada menjadi suatu karya. Yang terakhir, kalian bisa menemukan kalimat utama itu di awal paragraf ataupun di akhir paragraf. Nah, itu ada contoh paragraf yaitu wayang bambu. Di halaman 3 itu ada wayang bambu merupakan salah satu jenis kesenian yang cukup langka. Itu kalimat pertama. Kesenian ini berkembang di daerah Bogor, tepatnya di Kampung Cijahe, Jawa Barat. Tadi sudah disebutkan kesenian ini. Lalu di kalimat ketiga ada kata-kata kesenian lagi. Kesenian wayang bambu ini awalnya dikembangkan oleh Ki Derajat yang merupakan pembuat sekaligus dalam wayang bambu. Di situ wayang bambu sudah disebutkan 3 kali, pada kalimat pertama, kemudian pada kalimat ketiga. Dan kesenian juga disebutkan lebih dari 1 kali, pada kalimat kedua dan pada kalimat ketiga. Artinya apa? Kita bisa gabungkan topik yang dibahas di sini adalah tentang wayang bambu. Masa ya judulnya hanya wayang bambu? Tidak mungkin. Di sini kalau judulnya kalimat pertamanya wayang bambu, ini masih umum. Kita cari kalimat lagi yang sering diulang-ulang, yaitu kesenian, kata kesenian. Jadi kalimat utama pada paragraf ini yaitu kesenian wayang bambu. Paham ya? Mudah sekali ini. Kemudian Ustazah anggap kalian sudah paham tentang kalimat paragraf ini karena bahasa Indonesia materinya sama seperti ini. Untuk pembahasan pertama, tugasnya biar terbukti bahwa kalian sudah paham, dibuka halaman 5. Kemudian tugasnya kalian adalah di sini ada penggalan teks, dibaca dengan seksama, dipahami per kalimatnya. Kemudian kalian menentukan topik bahasanya, lalu dicari kalimat utamanya di awal paragraf atau di akhir paragraf. Di sini ada berapa paragraf? Nah, nanti bisa dicari sendiri di rumah, ditulis di buku catatan, tidak apa-apa, dijadikan satu dengan apa yang sudah Ustazah catatkan hari ini. Paham ya? Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita bahas menentukan jenis paragraf ya. Paragraf apa saja sih? Ternyata paragraf itu punya jenis-jenis ya. Nah, penasaran? Nanti kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Cukup sekian pertemuan dari Ustazah. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika belum jelas silahkan WA, chat Japri di Ustazah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.